makan haram, minum minuman haram, kadang nyolong, iya, ambil makanannya orang tanpa izin, iya, apalagi kalau Indonesia itu kadang-kadang ada buah itu, iya, mangga, iya, belum lagi kalau kadang-kadang pergi haji nih, umroh nih kadang-kadang nih, iya, belum diizin sama yang punya jualan korma, langsung main coba aja. Kadang itu penjualnya teriak, haram ya hajjah, teriak dia. Sebab kebiasaan kita di Indonesia begitu. Kadang ada penjual buah nih, penjual buah belum izin sama penjualnya, langsung main coba aja. Kadang rambutan, ya Allah, iya. Ini Nabi Adam gara-gara makan buah huldi aja, Allah turunkan dia ke muka bumi. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ya Allah, gara-gara makan buah huldi engkau turunkan aku ke muka bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad cuma beristighfar kepadamu, mohon ampun kepadamu, engkau janjikan mereka surga. Ini pengecualian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah hulli, engkau mengambil seluruh pakaianku tanpa sehelai pun yang melekat pada diriku. Ya. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram sampai kenyang, minum minuman haram sampai mabok, iya, pakaiannya masih melekat sama dirinya, belum istighfar. Seandainya nih kita hidup di zaman Nabi Adam, baru makan satu makanan haram, Allah ambil pakaian kita, malu nggak kita? Kenapa malu sama manusia? Malu sama Allah. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah huldi, engkau pisahkan aku dengan istriku. Siapa istrinya? Sayyidatina Hawa. Selama 350 tahun lamanya. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram, minum minuman haram, masih ada istri sampingnya, benar nggak? Peluk-pelukan, benar? Sekamar, benar? Iya. Seandainya nih, seandainya kalau kita lahir zaman Nabi Adam, Allah pisahkan kita 350 tahun, jumpanya ntar di kuburan, benar nggak? Iya. Ini pengecualian, Allah muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku punya dosa di dunia, engkau tidak akan berikan pengampunan kepada aku kecuali aku mohon ampun di depan Ka'bahmu, yaitu di Mekah. Kalau kita misalkan ya punya dosa, kita harus berangkat ke Mekah, harus jual sawah ya, jual sapi, jual rumah, iya kan? Umat Nabi Muhammad kapanpun, mau di rumah, mau di pasar, mau di dapur, mau di mana? Di jalan, di kendaraan, istighfar kepada Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus segala dosanya. Mudah-mudahan Allah hapus segala dosa-dosa kita, amin. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minad dambi kamala dan bala. Orang kalau udah istighfar, walaupun dosanya besarnya seperti gunung Uhud, dia istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ketika itu Allah hapus dosanya. Ini keuntungan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang Allah berikan. Ya bahtana bin Nabi. Bahkan Nabi Allah Musa. Tahu Nabi Allah Musa enggak? Tahu. Pernah ketemu?
Nabi Allah Musa ini ketika dikejar oleh Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun. Ketika itu dia ingin bersemedi kepada Allah, ucapan syukur kepada Allah. Dia titipkan kaumnya kepada saudaranya Nabi Harun. Dia bersemedi ucapan syukur selamat dari kejaran Fir'aun. Setelah itu Nabi Allah Musa keluar melihat kaumnya pada nyembah berhala. Nabi Allah Musa marah ketika itu. Wahai kaumku, apa gerangan yang kalian sembah? Kenapa kalian tidak menyembah Allah? Allah lah yang menyelamatkan kita ketika Fir'aun mengejar kita. Apa jawaban mereka? Wahai Nabi Allah Musa, kami hilaf. Ada di sini malam begitu. Buat dosa ngomongnya hilaf. Ya Allah. Ketika itu Nabi Allah Musa mengangkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, kaumku ya Allah, berikan mereka pengampunan ya Allah. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, saya akan berikan pengampunan kepada mereka, akan menerima taubat mereka dengan satu syarat. Mereka harus membunuh jiwa mereka masing-masing. Tahu nggak di Jepang? Jepang tahu? Sampingnya Tegal. Tahu ya, Jepang ya. Itu di Jepang kalau punya dosa, punya kesalahan, mereka ambil samurai nusuk tak. Dengan cara seperti itu. Dengan cara begitulah Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa mereka. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhatikumul ijlah fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum. Ini percakapan Nabi Allah Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian ini melampaui batas. Tobatlah kalian kepada Allah dengan membunuh jiwa kalian masing-masing. Inilah jalan yang terbaik sehingga Allah menerima taubat kalian. Ini zaman Nabi Allah Musa. Seandainya taubat seperti ini berlaku di zaman sekarang, mungkin manusia punah ya. Punah enggak? Punah. Kadang cincin aja nih, cincin Habib ini cincin nih, kalau saya pakai saya selamat dunia akhirat. Subhanallah. Udah sirik aja urusan cincin, belum yang lain. Iya, kita ini banyak kadang-kadang menyekutukan Allah. Iya, seandainya nih berlaku, mungkin manusia udah punah kali ya. Barangkali di jalan tinggal kambing, ayam, kucing, manusianya punah. Gara-gara tobatnya seperti itu. Makanya Allah muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan. Pernah suatu waktu, ini sebuah cerita ya. Lagi 5 menit. Ada sebuah cerita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pemuda sakaratul maut. Pemuda ini kerjanya minum khamr, naudzubillah, maksiat kepada Allah. Kemudian di akhir hayatnya dia nggak mampu mengucapkan istighfar, apalagi talqin la ilaha illallah. Terkunci lisannya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Para sahabat bingung ketika itu. Gul istighfar, gul la ilaha illallah. Pemuda ini terdiam. Ini keluarga dari Bani Ansar. Para sahabat bingung. Dia cepat-cepat ke rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada satu keluarga dari Bani Ansar, ahli maksiat. Udah sakaratul maut, kita udah bimbing dia untuk beristighfar, mengucapkan kalimat talqin, tetapi lisannya tidak mampu ya Rasulullah.
Mungkin dengan kehadiranmu ya Rasulullah, mungkin mampu membantu dirinya. Ketika itu Rasulullah bersegera datang. Dia melihat pemuda tersebut, Rasulullah tersenyum. Tersenyum dilihat. Sampai pemuda itu wafat. Para sahabat, para keluarganya bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan ya Rasulullah? Kita ini udah sedih.